Manchester City tahan kontrak baru untuk De Bruyne. Kenapa? Meski kontrak De Bruyne bersama Manchester City hanya tersisa 18 bulan, The Sky Blues masih belum menyodorkan tawaran ekstensi anyar kepada pilarnya tersebut dalam waktu dekat. Menurut laporan The Daily Star, City sejatinya bakal menawarkan kontrak baru untuk 2 musim ke depan kepada pilarnya tersebut. Namun mereka masih menunggu sang pemain pulih dari masalah hamstring yang tengah dideritanya. De Bruyne memang berpotensi absen hingga tahun depan dan negosiasi sejauh ini bakal ditunda. City masih menunggu apakah pemain asal Belgia itu bisa pulih secara efektif dan memberikan performa apiknya kembali bersama klub. Musim lalu dia sempat mendulang 7 gol dan 18 assist bagi City sekaligus hantarkan tim memenangi treble winners musim lalu. Meski performanya apik, City juga sadar mereka tidak bisa menahan terlalu lama kontrak dari sang pemain lantaran adanya ketertarikan dari tim lain kepada pilarnya. Sempat muncul kabar beberapa waktu lalu jika tim asal Saudi Pro League tertarik mengamankan jasa mantan pengawal Chelsea ini. Di tim utama, peran De Bruyne sementara digantikan oleh Julian Alvarez pasca menang 3-1 atas West Ham Sabtu 16 September 2023. City bakal mainkan laga mereka di matchday pertama Liga Champions melawan Crvena Zvezda Rabu 20 September 2023 di Etihad Stadium. Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't. Tak perlu so tahu asal anak asuhnya di Manchester City, Pep Guardiola senggol Southgate. Pelatih Manchester City Pep Guardiola sedikit menyoroti sosok juru taktik timnas Inggris Gareth Southgate. Pep Guardiola nampak menyimpan sedikit rasa penasaran dengan pernyataan yang dilontarkan Southgate baru-baru ini. Untuk diketahui, Gareth Southgate memang baru saja menuntaskan aksi mengawal timnas Inggris yang tampil pada jeda internasional. Salah satu penggawa Inggris yang masuk dalam radar Southgate adalah Phil Foden. Sebagaimana diketahui, Phil Foden merupakan pemain milik Manchester City. Nah, pada laga jeda internasional lalu, Foden punya peran cukup besar bagi Three Lions. Dia mencetak 1 gol saat Inggris mengalahkan Skotlandia pada Rabu 13 September 2023. Setelah itu Southgate menyinggung peran Phil Foden. Dia beranggapan Foden bisa saja memainkan peran selain bergerak melebar dari sisi sayap kanan. Southgate yakin Foden bisa tampil sebagai penyerang tengah yang tak kalah andal. Pep Guardiola selaku pelatih Manchester City dan Foden pun mendengar hal itu. Pelatih asal Spanyol itu meminta Southgate tak perlu risau. Dia minta Southgate tak mengkhawatirkan tentang apa yang terjadi di Manchester City. Guardiola mengaku dia belum memainkan Foden di posisi penyerang tengah. Namun semua itu juga tergantung level pertandingan yang dimainkan Manchester City. Anda tahu, Foden belum memainkan peran itu. Pasti ada satu hal yang jadi penyebab. Itu tergantung pada level pertandingan yang dimainkan. Jelas saja di tengah lapangan, semua orang membicarakan pemain dengan bola di kakinya. Namun selain itu ada pula detail saat pemain tak memegang bola. Anda tidak bisa menjadi salah satu yang terbaik jika mentalitas Anda tidak seperti itu. Saya kagum dengan Southgate. Sepertinya pada awalnya saya akan tidak setuju dengannya, tapi sejatinya saya setuju. Dia pasti tahu bahwa saya bisa mengetahui Foden dapat bermain di semua posisi, di tengah maupun samping. Better days seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Kyle Walker diklaim bek kanan terbaik Inggris sepanjang masa. Mantan pemain bertahan Manchester City, Micah Richards, menyebut Kyle Walker sebagai bek kanan terhebat di Inggris sepanjang masa. Alasannya, belum lama ini Man City mengkonfirmasi bahwa mereka telah berhasil perpanjang masa bakti Kyle Walker dengan kontrak baru berdurasi selama 2 tahun atau hingga musim panas 2026. Kontrak baru tersebut didapatkan oleh Walker setelah di sepanjang musim panas tahun ini. Belakangan, Walker mendapatkan pujian setinggi langit dari Micah Richards. Mantan pemain bertahan Man City tersebut mengklaim Walker sebagai bek kanan terbaik Inggris sepanjang masa. Bahkan kehebatannya diklaim melebihi legenda Manchester United dan Three Lions, Gary Neville. Bisakah kita berbicara tentang Kyle Walker?
Dia adalah pemain yang paling berkembang yang pernah saya lihat. Mari kita kembali, Sheffield United. Saya menyaksikannya dalam sebuah pertandingan dan dia sangat bertenaga, penuh kecepatan. Sekarang dia tidak menjadi lebih lambat dan bisa memberikan dampak di sepertiga akhir. Dalam hal umpannya, membutuhkan banyak pekerjaan dan dia menggunakan kecepatannya untuk keluar dari posisinya. Sekarang dia bisa bermain dalam formasi 3 back dan dia masih bisa bermain lebih maju dan melebar sebagai seorang back sayap. Saya hanya berpikir bahwa dia adalah back sayap yang lengkap. Saya pikir dia adalah yang terbaik yang pernah ada di Liga Inggris. Saya pikir dia adalah yang terbaik yang pernah ada di Inggris, di sisi kanan. Saya pikir dia sekarang telah melampaui Gary Neville. Dia telah menangkan semua trofi, dia telah menangkan treble. Kylie bisa bermain di era manapun. Pep Guardiola ungkap alasan selalu mainkan Haaland dan Alvarez bersama. Pep Guardiola mengungkap alasan dibalik keputusannya yang kerap memainkan Erling Haaland dan Julian Alvarez bersama-sama. Erling Haaland dan Julian Alvarez telah tampil sebagai starter di setiap pertandingan musim ini dan menyumbangkan total 8 gol dan 2 assist dalam membantu Manchester City meraih Piala Super Eropa dan puncaki klasemen sementara Liga Primer. Dan Pep Guardiola mengatakan bahwa keduanya telah berpadu dengan baik sebagai ancaman di lini serang setelah kepergian Ilkay Gundogan di musim panas dan absennya Kevin De Bruyne karena cedera. Itu dimulai karena Kevin cedera dan terutama dengan Gundogan pergi ke Barca. Kami membutuhkan pemain yang lebih dekat dengan Erling Haaland yang punya naluri mencetak gol, bukan hanya Erling. Ketika para gelandang serang kami menjauh dari Erling, kami kesulitan mencetak gol dan menciptakan peluang. Erling harus beradaptasi karena Julian bergerak di belakang striker dengan sempurna. Pemain lain yang harus meningkatkan hal-hal sederhana dan mengurangi kehilangan bola. Sulit untuk melakukan hal tersebut di posisi yang dia mainkan karena celah yang ada sangat minim. Dia punya kualitas dan naluri yang luar biasa dalam bergerak. Etos kerjanya saat melakukan pergerakan tanpa bola, naluri mencetak gol dan memberikan assist. Pengaruhnya sangat besar. Kami sangat puas. That I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I